Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Dwi Sulistiana dengan NIM L1A023058 dari kelas Timpok C. Oke, baik. Yang pertama-tama kita akan mencari jumlah dari biaya produksi, upaya produksi dari setiap alat tangkap per tahun. Lalu, jika sudah, kita akan mencari rata-rata dari setiap komponennya juga. Kemudian kita akan mencari nilai maks dari setiap tahunnya dan juga setiap alat tangkapnya. Kemudian jika sudah, kita drag ke samping. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai minimal dari setiap komponennya dan setiap alat tangkapnya per tahunnya. Kemudian jika sudah, kita bisa menerapkan metode yang pertama, yaitu metode Walter and Hilbert. Sementara kita mencari dulu standarisasi upayanya atau CPUE standar setiap alat tangkapnya dengan rumus catch per effort. Lalu kita drag saja ke bawah untuk setiap tahunnya. Lakukan hal yang sama juga untuk gillnet dan juga pancing. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan atau mensummary dari setiap standarisasi upaya alat tangkapnya. Kemudian, jika sudah, bisa terlihat untuk total yang paling tinggi itu untuk alat tangkap pancing, sehingga kita memberi warna merah. Selanjutnya kita mencari fishing power index untuk setiap alat tangkapnya, yaitu dengan rumus standarisasi upaya dibagi dengan alat tangkap yang tertinggi tadi, yaitu pancing. Sehingga nanti untuk hasilnya, untuk pancing itu akan menghasilkan nilai 1. Oke, baik. Jika sudah, kita mensummary lagi untuk setiap alat tangkap dari nilai fishing power index-nya. Kita drag saja ke samping. Oke, jika sudah, kita akan mencari alat tangkap standarnya. Kita akan mencari catch, rawai, gillnet, dan juga pancing. Kita juga mencari effort totalnya dan juga CPU. Catch kita dapat mencari dengan menjumlahkan produksi dari setiap alat tangkapnya. Lalu kita drag saja ke bawah. Kemudian untuk alat tangkap standarnya, pertama kita rawai itu dengan membagi upaya produksi dari rawainya dibagi dengan fishing power index dari rawainya. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk gillnet dan juga pancing. Kemudian untuk effort totalnya, kita cari dengan menjumlahkan ketiga alat tangkap standar tadi. Kemudian untuk CPUE-nya, kita dapatkan dari
catch dibagi dengan effort totalnya. Kemudian CPUE ini akan menjadi X1 dan juga effort total akan menjadi X2. Kemudian kita akan mencari Y. Y didapatkan dari effort total yang bawah dibagi dengan effort total yang atas, lalu dikurangi 1. Kemudian lakukan hal yang sama sehingga ke setiap tahunnya. Oke, untuk mempermudah kita saat meregresi, kita akan ubah posisi effort total dan juga posisi CPUE-nya bertukar posisi antara X1 dan X2-nya. Oke, selanjutnya kita akan meregresikan dengan mengeklik data, kemudian klik data analyze. Kemudian untuk X-nya kita isi dengan CPUE dan juga effort total. Kemudian untuk Y-nya kita isikan Y yang tadi. Kemudian ini untuk hasil regresinya. Kemudian di sini kita akan mencari nilai A, B, C, R, Q, K, nilai CMSY, nilai EMSY, dan juga nilai TAC. Nah, nilai A ini didapatkan dari nilai intercept yang ada di tabel regresi tadi. Kemudian untuk nilai B, kita bisa dapatkan dari nilai X variabel yang kedua, lalu nilai C kita dapatkan dari X variabel yang pertama. Kemudian nilai R adalah nilai A intercept. Kemudian untuk nilai Q sendiri kita dapatkan dari minus nilai C. Lalu untuk nilai K kita bisa dapatkan dari nilai A dibagi dengan nilai C dikali dengan nilai B. Jangan lupa beri tanda kurung ya. Oke, untuk EMSY kita bisa dapatkan dari nilai R dibagi dengan 2 dikali nilai Q. Untuk TAC sendiri adalah 80% dari nilai CMSY. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik untuk metode Walter and Hilbert. Oke, untuk untuk nilai X-nya sendiri merupakan nilai effort, lalu untuk Y-nya itu dari catch, dan untuk nilai EMSY kita inputkan tadi. Nilai X kita dapatkan dari nilai X1 yaitu 0 ditambah nilai EMSY dikali 0,1.
Jangan lupa kita kunci nilai EMSY-nya ya. Oke. Oke, kalau sudah kita akan drag ke bawah sampai nomor 21. Oke, jika sudah, kita akan mencari nilai Y. Rumusnya adalah K, jangan lupa kita kunci dengan tanda dolar, dikali dengan nilai Q, jangan lupa kita kunci juga, dikali dengan nilai X1 dikali dengan nilai K lagi, jangan lupa kita kunci juga, kemudian dikali dengan nilai Q lagi, kita kunci juga, jangan lupa dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan nilai A, kemudian kita kunci juga nilai A nya, dan kita kalikan dengan nilai X1 dikuadratkan. Jika sudah ketemu hasilnya, kita drag saja sampai ke bawah. Lalu untuk nilai EMSY-nya kita sudah dapatkan ya, tadi tinggal input saja. Oke, kita drag saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik untuk metode Walter and Hilbert. Oke, kita insert, kemudian select scatter line, kemudian kita akan select datanya, data, kemudian kita tuliskan nanti yang pertama itu kita MSY, kemudian untuk X nya kita sudah dapatkan tadi, dan untuk Y nya kita inputkan yang tadi. Oke, selanjutnya untuk yang kedua ini kita akan input EMSY. Untuk X nya kita inputkan yang ada di sini, lalu untuk Y nya kita tuliskan 0. Oke, kemudian klik OK, dan seperti ini grafiknya. Kemudian kita akan munculkan axis titles-nya dan juga data labelnya. Kemudian kita akan menghapus satu persatu untuk nilai yang ada di sini dan menyisakan satu nilai untuk CMSY dan EM. Jika sudah, kita akan beri label untuk yang atas itu CMSY dan yang bawah itu EMSY.
Lalu untuk access title-nya kita juga ganti untuk yang bawah itu upaya, dan yang samping itu batch. Kita akan insert illustration, kemudian kita klik save dan kita pilih yang line. Untuk menarik garis, nah kemudian vertikal. Kemudian kita akan beralih ke metode Fox. Lalu untuk X-nya kita drag yang bagian info total dan Y-nya yang CPUE. Oke, kemudian ini untuk grafiknya. Lalu kita akan munculkan untuk access title-nya, kemudian tersedia ini untuk hasil grafik metode Fox. Dan kita akan munculkan di sini, kita scroll untuk trend line option-nya, scroll kita ke bawah, kemudian kita akan memunculkan display equation on chart dan display R-squared value on chart. Oke, lalu kita pindahkan dia ke atas supaya lebih terlihat. Oke, jika sudah kita mencari nilai A dan juga nilai B, nilai A sendiri didapat dari nilai yang ini 1,4609 dan nilai B nya itu yang negatif 0,003. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai eksponen. Nilai ini kita dapatkan dari nilai sama dengan eksponen dari nilai A dan 1. Kemudian kita akan mencari nilai MSY, FMSY, dan juga nilai TAC. Nilai MSY-nya kita dapatkan dari negatif 1 dibagi dengan nilai B, kemudian dikali nilai eksponen. Ya. Kemudian kita rapi-rapikan dulu ya untuk garis-garisnya ini. Dan kita cari nilai FMSY dengan rumus minus 1 dikali B, minus 1 dibagi TAC sendiri kita dapatkan dari 80% nilai MSY. Oke, kita akan masuk ke soal UAS. Untuk soal UAS yang nomor 6 itu metode yang paling relevan. Itu menurut saya metode Fox karena dia lebih sederhana. Jadi kita akan menghitung total penerimaan dengan rumus total produksi ditambah dengan harga jual. Nah, untuk total produksinya sendiri itu kan tadi 20.716
dan untuk harga jualnya itu 65.000, maka ternyata bukan ditambah, yaitu dikali total produksi dikali dengan harga jual, sekitar 1.346.540.000 rupiah. Itu untuk pemasukan kotornya. Kemudian untuk total pengeluaran atau cost-nya sendiri itu adalah kita buat di sini per alat tangkap dulu ya. Cari datanya. Untuk yang pertama itu biaya dikali dengan total produksi, biaya produksi dari setiap alat tangkapnya. Oke, baik. Kemudian total cost-nya tinggal dijumlahkan saja. Oke. Jadi total cost-nya itu 983.715.000 rupiah. Kemudian kita akan mencari keuntungan bersih dengan cara mengurangi total penerimaan dengan total cost. Oke, untuk keuntungan bersihnya sendiri adalah 362.825.000 rupiah.